Sibuk kali loh orang ini ya, pada apa ya, perang-perang denom ya. Entah kenapa ya. Kok demen perang denom kalian ini gitu loh. Aku Ya, pikir kemarin kemarin untungnya apa kemarin saya sih gitu bilang loh. kemarin saya bilang sama di roomnya Bro Erben ya, si Svet ya. Kalau kalian menolak Yesus disalib itu adalah rancangan Tuhan, ya lebih baik kamu percaya Yesus tidak disalib, diserupakan aja sekalian, langsung diangkat ke surga. Kalau kalian percaya Yesus itu bukan Tuhan, masih punya Tuhan, ya percaya aja bahwa Yesus itu hanya nabi rasul. Mengerti kan maksud saya, Bro Penginjil? Ada kok yang ngajar itu bahwa Yesus itu Ya, tidak ya, saya rasulnya. tahu Pak. Iya, ada Saya yang tahu. mengajar bahwa Yesus itu tidak disalib, dia diangkat ke surga. Ya, tapi itu botol kalau ikut. Ya, luar biasa. Mister Sila naik, Mister Sila. Nah, salah satu hamba Tuhan yang saya sangat respect juga dia. Lemah lembut, baik Naik di hati. sini nanti kena serang lagi aku nih, nanti turun aja lah aku, kena serang lagi aku. Aku serba salah loh sekarang, makanya cuma naik di Rubang Airben loh, serius. Naik Santai di sini aja lah. langsung diserang loh. Lo enggak, beneran loh. Heran loh aku loh. Saya turun, saya turun. Santai aja, kenapa sih Bu Fe? Serius, Santai di sini. orang-orang ini gitu Bang Inho. Kalau kita nggak masuk di sini ya, naik kita ya, diserang ya kita nih. Aku bingung kadang tuh. Entah apa nih orang ini. Mungkin saya Kenapa? kata ya, saya Begitu. saya kata ya. Lakukan itu kebenaran, jalankan itu kebenaran, walaupun orang pandang itu bukan kebenaran. Walaupun langit runtuh lah ya Pak. Walaupun langit runtuh sekalipun lah ya. Tapi Sebab ini urusan kita, bukan. tapi benar tau nggak kalau kita dianiaya orang ya, ini bener loh teman-teman ya, ini pengalamanku ya. Aku dianiaya siapapun itu nggak aku balas kan, di Tito ini terakhir pun nggak aku balas. Oh nggak, puji Tuhan ya aku diberkati. Haleluya. Kalian kalau bisa ngebalasnya yang lama lagi gitu, yang banyakan gitu, biar aku berkatnya tambah melimpah. Kayak aku semakin Amin. Iya. Ada yang ngasih Semakin diserang ya tablet, semakin puji terkenal. Tuhan. Ada yang ngasih tablet buat pelayanan, puji Tuhan gitu kan. Ayo berkat-berkat Tuhan gitu loh. Jadi kalian sibuk aja berantem gitu loh. Kalau aku sibuk diberkati. Amin, puji Tuhan. Lanjut terus. Iya kan? Ya kalau Bener nggak? iya gitulah. Begini bro ya. Kamu pikir dalam melaksanakan suatu pekerjaan baik akan dapat pandangan baik dari sesama? Belum tentu. Pergunjingan tetap ada, ya. Seperti saya dibilang korupsi. Wih, luar biasa. Sedangkan saya bukan bendahara loh. Dalam pembangunan itu, di gereja itu, saya dibilang korupsi. Ada yang bilang, oh itu bukan karya dia, ada ini. Saya terima itu. Apakah saya perdebatkan? Tidak. Ya, sebab kita mengerjakan kebaikan, walaupun orang memandang itu bukan kebaikan, bukan urusan dia. Kita mengerjakan kebaikan, itu urusan kita dengan Tuhan kita. Ngapain dengar manusia? Manusia tidak tahu hati kita. Jadi kita mengerjakan kebaikan, itu urusan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak usah pusing pandangan luar. Saya itu orangnya sudah selesai dengan itu. Jadi istilahnya easy going ya Pak Inhok ya. Ya, isi Easy going. going lah ya. Easy going. Iyalah. Ini urusanku dengan Tuhan. Kamu tidak tahu hati saya. Bagaimana kamu mau judge saya? Kamu berbicara miring tentang saya nggak pusing. Yang saya takut kalau Tuhan tahu bahwa saya itu nggak benar. Nah itu yang saya takut. Luar biasa ya. Teman-teman, Pak Mister Sila baru datang, tak sapa dulu ya. Hambanya yang terkasih Mister Sila. Ya, Sibuk banget ya, Sibuk banget ya Mister Sila ya. Sibuk apa sih? Ya banyak berkat lah, luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana Mister Sila menurut Anda dengan hiruk pikuk ini ya? Terima kasih Pak Inhok. Hiruk pikuk tentang apa namanya?
ego sektarian ini ya. Bagaimana room kita ini? Apakah harus ikut cawe-cawe atau tidak? Silahkan. Nah, terima kasih Pak Indro. Nah, Yang jelas kita jangan ikut-ikutan, itu udah, jangan ikut-ikutan. Biar yang sana carut marut mau sektarian silakan, kita jangan ikutan. Itu aja. Terima kasih. Ya, pokoknya jangan ikutan lah. Meskipun yang sana saling serang, yang Katolik nyerang Protestan, yang Protestan nyerang Katolik, yang sini nyinggung ini, yang sini nyinggung itu, kita tetap fokus aja di sini pengajaran. ya, Itu aja sih. siap. Siap. Pokoknya Saya tuh kita kan kalau hambanya yang Iya, kita pokoknya tetap jaga komal kita itu tetap ini ya, tetap apa netral ya, ekumenis ya. Sama juga tempatnya. ini lagi di Bro gereja, ini lagi di gereja. Enggak. Masih di luar. Enggak. Ya sama Oh, juga kan roomnya Bro Erben kan juga sama ekumenis. Jadi kita harus jaga ekumenis kita. Itu aja sih. Yang lainnya terserah lah. Kan apa Ya, ini? itu yang Kak. Ya viewer Itu itu yang kan kami pegang. udah dewasa. Ya viewer itu kan sudah dewasa ya. Ya kalau mereka suka sektarian ya silakan. Kalau yang suka ekumenis ya di room-room yang ekumenis gitu aja. Ya, kalau penginjil TikTok kan memang sudah dari dulu kala ya, 6 tahun yang lalu ya Ikumene ya. Dan penjaganya adalah Pak Justin Peter. Bagaimana Pak Justin luar biasa ya. Ya kadang-kadang saya minta maaf ya kalau Pak Justin keras terhadap orang-orang yang sedikit dalam tanda kutip membentur-benturkan gitu ya. Itu bukan berarti kami membenci, nggak suka, bukan. Tapi memang kita harus, ayo dong, kita menuju kepada kesatuan iman dan gereja. Yang dimaksud gereja itu kesatuan di dalam tubuh Yesus. Bukan kesatuan di dalam organismus, bukan. Kalau kesatuan dalam organismus, saya kira kemungkinannya sangat kecil. Tapi kalau kesatuan di dalam tubuh Kristus, itu sangat luar biasa menurut saya. Ya. Jadi mohon teman-teman yang apa ya, yang merasa ya gimana ya, saya bingung juga sih ya. Kita nggak bisa kita nggak bisa memaksa orang untuk tidak bicara ini dan itu, karena ini sifatnya kan sifatnya bebas ya, karena TikTok ini bebas gitu. Kita tidak bisa menjadi hansip atau polisi, itu nggak bisa ya. Orang punya hak, semua orang punya hak bicara. Namun demikian, kalau kami belajar untuk lurus ortodoksi gereja, jangan dikatakan bahwa saya atau teman-teman ini ya yang mempunyai kunci kerajaan surga. Kadang-kadang di framing begitu ya, sedih kadang-kadang saya. Begitu saya naik tempat lain, nah ini nih yang punya kerajaan surga, yang lain tidak. Haleluya, aku kan begitu. Sekarang gini loh ya. Sekarang Ya gini. gimana? Kurang baiknya apa coba Tuhan kita Yesus Kristus itu? Tapi ya tetap saja banyak yang membenci kan? Apalagi kita, ya kan? Tuhan kita saja dibenci, apalagi hambanya, kan gitu. Gitu. Jadi ya berbahagialah karena aku, ya kata Tuhan Yesus kan, berbahagialah karena dia kita dianiaya, bahkan kita dituduhkan, difitnah ya, hal-hal yang buruk bagi kita. Ya sudah, ya memang itu resikonya, itu adalah salib kita. Gitu. Itu saja sih. Jadi ada yang mau Pak Sila agak minggir ngomong, sedikit. Itu di belakang berisik banget. Agak minggir dikit lah. Lagi makan, lagi ngapain itu? Buset dah. Aku kasih ini ya, ini nih yang aku juga belajar Apa? nih akhir-akhir ini nih ya. Gimana? Ini buat kita semua nih. Kalau kau merasa disakiti oleh saudara-saudaramu, tidak setuju dengan pendapat saudara-saudaramu, coba dengarkan firman Tuhan ini ya. Yakobus 1 ayat 19 nih.
Judul perikopnya pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini ayat 20 ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Gitu loh. Jangan sampai nanti kalian kira kalian melayani Tuhan, taunya apa kalian nggak selamat. Gitu loh. Itu yang saya takutkan. Ngerti nggak maksudnya, saudara-saudara? Itu loh. Tahu lu Tuhan Yesus kan udah jelas. Jangan sampai nanti seperti itu. Iya, betul nggak? Jangan sampai nanti Betul. seperti itu. Ya ini saya cuma bacakan firman Tuhan ya. Makanya saya tidak memihak itu. Kenapa? Tuhan ingatkan saya nih firman Tuhan nih. Dibilang apa nih? Tebal kuping kita nih. Kalau ada orang ngomongan kita, udah cepat untuk mendengar, dengerin aja. Tapi nggak usah marah gitu. Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Udah itu aja, doain aja udah. Urusan mereka sama Tuhan, bukan urusan sama kita. Kalau orang menyembah orang menyerang ya, menyentuh orang-orang yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, urusan dia dengan Tuhan. Cobain aja kalau nggak percaya. Bener nggak teman-teman? Kau sentuh orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, kau kena sama Tuhan nanti. Itu saya kasih tahu. Makanya saya nggak akan balas kalian itu. Karena saya merasa apa? Ya, Ketika kalian seperti itu, saya semakin diberkati Tuhan itu. Lanjut. Ya itu tadi saya bilang, ya kurang baik apa Tuhan kita Yesus Kristus, toh juga banyak yang membenci kan, ya kan. Nah kalau kepada Tuhan kita ya, kepada Tuhan kita saja mereka bisa membenci, apalagi kita, ya kan. Jadi ya sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, karena namanya kita akan difitnah, ya kita akan difitnahkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Jadi ya sudah, ya kita jalani saja itu sebagai tugas kita. Jadi ya tetaplah kita suarakan persatuan dalam tubuh Kristus ya. Semangat ekumenis harus dilakukan. Gitu aja sih. Dikit ya, tadi kan Bu Faith udah kasih ayat, saya juga mau kasih ayat nih Bu Faith. Kalau saya suka sama Kolose nih Bu Faith, Kolose 3 tuh ya, yang tentang manusia baru tuh. Tapi saya mau ngambil ayat poin emasnya mungkin di ayat 15 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Gitu. Itu poin ayat emasnya sih kalau. Tapi intinya di Kolose 3 itu ya, tentang manusia baru. Itu bagus banget tuh teman-teman, tentang satu tubuh dalam Kristus itu. Itu aja sih. Kayak gini lah ya, kira-kira ya kayak kita nih ya. Nih kita punya abang, punya adik kan. Mereka kan nggak selalu menyenangkan kita. Sometimes mereka menyakiti kita atau jahat kepada kita. Tapi kira-kira nih bisa nggak kita nih menolak mereka nih? Ya, kau bukan saudaraku lagi gitu kan? Kau bukan abangku lagi, kau bukan adikku lagi, bisa nggak kira-kira gitu loh? Ya seperti itu. Kita ini satu tubuh Kristus. Bisa nggak kalau kita saling menolak satu? Lah Tuhan Yesus saja sudah menerima kita itu loh. Dia menerima kita apa adanya kita dengan dosa-dosa kita itu loh. Kita ini orang yang rusak semuanya. Kita orang yang dibenarkan, yang diampuni. Itu loh. Kok kalian nggak punya malu gitu loh? Tuhan menerima kalian apa adanya kalian. Kenapa kalian nggak mencoba menerima saudara kalian apa adanya? Seperti Tuhan Yesus menerima mereka apa adanya. Itu loh. Tuhan sudah mengampuni mereka, menerima mereka. Kok kalian ini loh, aku bingung loh. Apa bisa ini kalian ini melebihi dari Tuhan? Menyedihkan loh. Sepanjang 4 tahun terakhir ini di TikTok ini vlogget, ini yang paling parah loh teman-teman. Mau sampai berapa lama kita seperti ini? Jangan sampai ini udah berapa bulan ini? Jangan sampai setahun nggak kelar-kelar loh. Udah ada setengah bulan nggak ini? Udah lebih kali ya? Udah ada nggak setengah bulan tuh?